Halo semuanya, minasan. Kembali lagi bersama alur anime Kung Nang Kene. Diceritakan 800 tahun yang lalu ketika monster sudah kebal terhadap senjata modern, saat itulah umat manusia hampir menuju ambang kepunahan, di mana manusia yang masih tersisa pun meminta pertolongan kepada dewa, dan entah dari mana datangnya tiba-tiba dewa tempur yang biasa disebut Idaten muncul di dunia ini dan berhasil mengalahkan iblis lalu menyegelnya. Dan para petinggi Idaten itu pun berniat untuk menyegel jiwa mereka dan menjadi bagian dari segel tersebut. Kalau semisal ada manusia yang ingin menghancurkan segel tersebut ataupun segel itu luntur, ada satu dewa muda yang ditugaskan untuk mengawasi, bertanggung jawab, membantu para dewa yang belum lahir dengan kekuatannya. Dewa muda itu bernama Rin, dan anime Heion Seidai no Idaten Tachi dimulai dari sekarang. Awal kisah kita diperlihatkan sepasang sejoli yang sedang ngabuburit sembari menunggu buka puasa, di mana tiba-tiba ada sesuatu yang sangat cepat menyerupai angin melintasi mereka. Yang ternyata itu adalah dewa yang sedang berlari sangat cepat mengelilingi bumi, bahkan hanya butuh waktu 9 jam untuk satu kali putaran saja. Dewa itu adalah Rin yang ada di scene awal tadi, dan satunya lagi bernama Hayato. Semenjak para monster disegel, kehidupan di bumi menjadi sangat damai sehingga Hayato bertanya-tanya untuk apa mereka latihan terus-menerus. Sedangkan keadaan di dunia ini sudah sangat damai. Apalagi sudah 80 tahun sejak Hayato muncul di dunia ini, segel tersebut masih belum lepas. Idaten sendiri merupakan sosok yang muncul secara alami dan juga bisa tercipta dari pikiran manusia yang menginginkan keselamatan. Meskipun kalau dibiarkan mereka akan tetap lahir dalam beberapa abad, dan mereka juga bisa ditarik keluar oleh Idaten lain, di mana sosok yang ditarik keluar sering menjadikan Idaten yang menariknya itu sebagai majikan. Tujuan Rin dan Hayato mengelilingi dunia adalah untuk menemukan dan menarik Idaten lain untuk ikut bergabung dengannya. Hayato yang sudah bosan dengan latihan yang terus-menerus pun ingin sekali bersenang-senang dengan pergi menemui Idaten lain bernama Isli. Isli ini sangat suka belajar tentang hal-hal baru, contohnya dengan membaca buku yang ditulis manusia, di mana Isli yang juga merupakan Idaten yang mempunyai umur unlimited bisa belajar banyak pengetahuan yang biasa dilakukan manusia dalam rentan hidup manusia yang sangat singkat. Kemudian mereka berdua pergi menemui Idaten lain bernama Paula, di mana saat itu Paula mendapat informasi tentang tempat yang menarik dari burung, karena dia mempunyai kelebihan bisa berbicara dengan burung, yang mengatakan ada sekelompok manusia dengan mengendari pesawat sedang berkumpul di dekat bongkahan es di utara. Kemudian mereka yang penasaran lantas langsung bergegas pergi ke sana. Berjarak sekitar 400 km, mereka bisa sampai di sana dengan waktu sekitar 20 menitan. Sesampainya di bongkahan es itu, melihat begitu banyak pasukan yang sedang mencari sesuatu itu pun, Isli meminta kepada Paula untuk menyelinap ke sekumpulan orang itu dengan dibekali alat penyadap suara, supaya bisa mendengarkan apa yang mereka rencanakan dari kejauhan. Ini adalah Dr. Obame yang memimpin pasukan itu untuk mencairkan salah satu iblis yang masih tersisa dari pembantaian 800 tahun yang lalu, bernama Gyudo. Meskipun Gyudo ini tergolong monster tingkat rendah, namun jelas dia bukan tandingan militer manusia. Bahkan sosok ini cukup untuk memusnahkan manusia, di mana Dr. Obame ingin melihat sejauh mana perkembangan para dewa di dunia yang damai ini. Sedangkan Isli yang penasaran kenapa Dr. Obame ini tahu tentang para dewa dan monster yang dibantai oleh para dewa 800 tahun yang lalu. Bahkan tahu nama monster itu, karena manusia yang mengetahui itu semua seharusnya sudah tidak ada ataupun sudah musnah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba monster itu pun bangkit. Meskipun Gyudo jinak dengan manusia, tapi jika bertemu dengan dewa, Gyudo langsung meninju Paula yang saat itu ada di dekatnya. Kemudian Hayato dan Isli yang melihat Paula dalam bahaya pun langsung datang menolongnya. Namun pada saat Hayato lengah, Gyudo langsung menyerangnya. Ditambah serangan Isli sama sekali tidak mempan. Malahan dia harus mendapatkan lubang di perutnya. Namun luka seperti itu tidak membuat para Idaten mati, dan pada akhirnya Isli pun memilih bersembunyi dari pandangan monster itu. Beberapa saat kemudian Hayato kembali bangkit dan berniat akan melakukan serangan balik dengan membawa bongkahan batu segede gaban lalu meninjunya dengan membabi buta dan... Saat iblis Gyudo sudah mati, Dr. Obame langsung kabur menggunakan jet tempur berkecepatan tinggi. Akan tetapi Hayato bisa mengejarnya dan berhasil menjatuhkannya, yang ternyata Dr. Obame adalah robot. Ketika Hayato akan membawa robot itu untuk diteliti, namun sayangnya Obame langsung meledakkan dirinya.
Shin beralih ke seorang birawati yang sedang diganggu oleh beberapa prajurit, yang sesaat kemudian para bajingan itu malah melecehkan si birawati itu. Setelah kemunculan monster itu, Hayato kembali melanjutkan latihan bersama Rin. Namun seperti biasa, Hayato selalu diajar habis-habisan. Sial bagi Izly dan Paula yang mengintip pertarungan itu malah ketahuan oleh Rin yang menghampiri mereka dengan penuh amarah. Karena 50 tahun yang lalu Izly pernah kabur dari pelatihannya Rin dan tidak datang lagi hingga sekarang. Izly yang takut jikalau diajar oleh Rin sehingga dia dengan terpaksa meminta maaf karena telah kabur di latihan sebelumnya. Dikarenakan latihan dengan Rin sangatlah keras, saking keras dan kejamnya latihan itu membuat Izly sampai butuh 3 bulan untuk pulih dari lukanya. Lalu kemudian Izly memohon untuk ikut latihan kembali supaya tidak diajar oleh Rin. Dan benar saja hasilnya sangat efektif. Rin tidak marah, malah dia menangis terharu melihat kelakuan Izly. Kemudian pada akhirnya mereka berdua pun ikut latihan. Namun Paula dan Izly malah diajar terus hingga Paula yang masih tergolong newbie pun terkapar dan tidak bisa bergerak selama 3 hari sambil menunggu organnya kembali pulih. Bagi Hidaten sendiri, luka seperti ini tidak bisa membunuhnya. Bahkan meskipun mendapatkan luka yang parah berkali-kali hingga jantungnya hancur pun para Hidaten tidak mati. Alasannya adalah Hidaten tak butuh nutrisi dan tidak benar-benar perlu bernapas. Sehingga kurangnya sirkulasi darah tak menjadi masalah. Berbeda dengan manusia yang sangat butuh jantung untuk melancarkan sistem peredaran darah, pengiriman oksigen dan nutrisi. Dimana ketika semakin sering organ para Hidaten hancur, maka semakin ora urus juga Hidaten tersebut akan hal itu. Dikarenakan tubuhnya sudah menjadi sesuatu yang tidak bersifat manusia. Dan sebagai gantinya Hidaten tersebut memperoleh sesuatu yang tidak dimiliki makhluk hidup lain, seperti perubahan bentuk yang membuatnya lebih efektif dalam pertarungan. Jenis perubahan bentuk atau evolusi yang kita alami tergantung apa yang selalu kita pikirkan terus menerus. Ingin tahan banting, ingin segera dapat ayang supaya ada yang gugah sahur, ingin lebih kuat seperti contohnya Paula yang bisa berbicara bahasa burung. Itu semua karena pikirannya terbentuk dari memikirkan burung terus menerus. Dan untuk memasakkan perubahan ini adalah dengan mengekspos tubuh terhadap rangsangan yang ekstrim. Namun sayangnya itu semua memerlukan waktu sekitar 50-100 tahun lamanya. Lalu apa alasan para iblis berada di dunia ini? Dimana kalau iblis dibiarkan, mereka akan terus muncul dan menghancurkan sampai dunia benar-benar tandus. Dan pada akhirnya para iblis pun mati kelaparan. Shin beralih ke sebuah kekaisaran negara Zobel, negara industri bersenjata yang udaranya dan airnya telah rusak. Dimana seluruh petinggi kekaisaran Zobel pun terlihat sudah berkumpul untuk melakukan rapat. Dan ini saya kenalkan anggotanya. Dan Dr. Obami sendiri adalah kepala pengembangan senjata, namun dengan tubuh robotnya. Faktanya pengendali robot ini merupakan sang Raja Iblis yang menciptakan mereka semua dengan bentuk serta kecerdasan seperti manusia. Raja Iblis ini kita panggil saja Obami ya, biar gampang ke depannya. Rapat itu membahas yang pada intinya tentang kekuatan serta cara bertarung Hidaten dari data yang telah Obami dapatkan sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, mereka sekiranya mampu kalau untuk menghadapi Izly, Hayato, dan Paula. Namun jika untuk menghadapi sosok Hidaten yang lebih kuat dari mereka bertiga, yakni Rin, hanya Brandy dan Nickel lah yang mungkin sanggup dan menawarkan diri untuk melawannya. Kemudian mereka berniat untuk melawan para Hidaten, di mana Obami sudah mengetahui tempat tinggal para Hidaten itu. Yang sebelumnya Obami sudah memasang semacam alat pelacak di tubuh Hayato sebelum dia meledakkan diri. Tapi alat pelacak itu sudah dipindahkan ke tubuh Rin oleh Izly supaya jika musuh datang akan berhadapan dengan Rin, yang sudah menebak kalau komplotan Obami pasti akan mengirim seseorang yang bisa mengalahkan Hayato. Beberapa saat kemudian ketika mereka sedang berlatih, tiba-tiba Nickel sudah sampai di tempat mereka dan... Ya, Nickel langsung menyerang Hayato, namun Rin langsung datang untuk menolongnya. Nickel pun sangat terkejut ketika Rin dengan mudah bisa menyembuhkan jarinya sendiri yang sudah terpotong olehnya. Sebelum melanjutkan pertarungan, Rin bertanya terlebih dahulu ke Nickel. Dan setelah Rin mengetahui kalau Nickel ini adalah iblis, di mana selama 800 tahun lamanya melihat berbagai macam monster, hanya kali inilah Rin melihat iblis yang berpenampilan manusia dan cerdas sehingga mampu berbicara layaknya manusia. Yang setelah itu Rin mengeluarkan pedang dari tangannya.
Meskipun hal itu membuat Nickel ketakutan, namun dia tetap berusaha menyerangnya. Alhasil Nickel pun bisa dikalahkan dengan mudah sebelum serangannya berhasil mengenai Rin. Kekuatan Rin berasal dari latihan yang sangat keras, di mana dulunya sebelum Rin mendapatkan kekuatan itu, Rin selalu dilanda ketakutan jikalau masih ada monster yang masih tersisa setelah penyegelan selama ratusan tahun. Dikarenakan saat itu hanya Rinlah satu-satunya Idaten yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Rin menyadari kalau iblis sudah benar-benar hilang. Kemudian di era generasi yang sangat damai itu, Rin menyadari kalau yang dia cari adalah kekuatan. Dan sejak saat itu, Rin terus berlatih supaya mendapatkan kekuatan tempur yang luar binasa. 200 tahun setelahnya, Rin telah sepenuhnya bebas dari rasa takutnya itu. Kembali ke masa sekarang, tak jauh dari tempat mereka berada, ada temannya Nickel yang bernama G13, dimana setelah dia menyaksikan kalau Nickel bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rin, pun menjadi ketakutan dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Pisalat. Namun di saat yang bersamaan, Rin juga sudah mengetahui keberadaannya dan langsung membunuhnya. Setelah kekalahan Nickel dan G13, mereka pun sangat ketakutan melihat ada Idaten yang mempunyai kekuatan di luar dugaan mereka. Sehingga Obame mengutus Pisalat, Neput, dan Cory untuk membunuh Hayato, Izly, dan Paula yang berpotensi akan tumbuh dengan kekuatan seperti monster. Dengan menyamar sebagai manusia, di mana pada saat para Idaten lengah, mereka akan menyerangnya. Dikarenakan Idaten sendiri akan melindungi manusia dan mungkin tidak akan menyerangnya. Sehingga mereka menggunakan tentara militer Zobel untuk melacak keberadaan para Idaten. Di sisi lain, Rin yang barbar pun pegah mumet, dimana kalau iblis menyamar sebagai manusia, dia tinggal menghabisi seluruhnya. Kemudian meminta lokasi pasukan Zobel itu kepada Izly. Namun Izly menyarankan untuk meminta bantuan kepada Frontea supaya bisa membedakan antara iblis dan manusia. Selain itu, mereka juga bisa mengetahui jumlah musuh yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba di saat mereka berbicara dan... ya, Hayato yang sangat marah karena dapat dikalahkan oleh musuh sebelumnya pun langsung berusaha menyerang Rin dan kembali melanjutkan latihan. Namun tetap saja Hayato selalu kalah. Setelah itu kemudian Rin menyelinap ke pasukan Zobel untuk memastikan kalau tidak ada iblis di antara mereka, tanpa Rin tahu kalau keberadaannya sudah diketahui oleh Pisalat dari CCTV. Sedangkan di dasar laut, Izly, Paula, dan Hayato sedang pergi menuju Hotaina atau negeri kebebasan untuk menemui Frontea. Dan ini adalah Frontea, salah satu Idaten pertama yang ditarik keluar oleh Rin, dan dia juga berhasil menyelesaikan latihannya dengan Rin. Sedangkan Izly pergi ke markas penelitiannya, di mana Izly sendiri membayar ilmuwan untuk meneliti para monster dan iblis untuk mengetahui tentang rahasia mereka. Ternyata Pisalat juga sudah tiba di sana dan menjebak Izly supaya datang menemuinya di suatu ruangan dengan mengancam salah satu ilmuwan. Pisalat yang mengira kalau Izly lemah pun dengan entengnya mengurung Izly di dalam ruangan itu. Tapi tanpa diduganya, meskipun Izly lemah dalam pertarungan, namun dia lebih memilih melawan musuhnya menggunakan otak. Sehingga Izly mematikan lampu di ruangan itu supaya Pisalat mumpet ndase karena tidak bisa melihat Izly di balik remang-remang itu. Kembali ke Hayato yang sedang berlatih melawan Frontea, dan akibat dari keributan yang ditimbulkan di latihan mereka, Neput dan Cory pun berhasil melacak keberadaan mereka. Namun serangan kejutan tersebut tak berarti apa-apa. Selain itu, Frontea juga bisa menghadapi mereka berdua secara bersamaan. Yang saat kemudian melempar Cory untuk melawan Hayato dan Paula dengan tujuan supaya mereka berdua bisa mengalahkannya. Sedangkan Frontea sendiri akan melawan Neput. Pada saat Cory akan melawan Paula dan Hayato, saat itulah Hayato langsung menggajul Paula supaya tidak ditelan oleh Cory. Dimana Paula yang menyadari kalau Cory tidak bisa melihat ke depan pun dengan polosnya malah menggajul gijilnya Cory hingga langsungnya turun sampai ke ubun-ubun. Mamam tuh. Sedangkan Frontea bisa mengalahkan Neput dengan mudahnya. Dan setelah itu, Frontea berniat membantu Hayato supaya lebih cepat untuk mengalahkan Cory dengan memberinya sebuah pedang. Namun Hayato langsung membuang pedang itu dan memilih bertarung dengan tangan kosong dikarenakan hal itu membuatnya puas. Dan Hayato tidak akan berhenti sampai lawannya menyerah. Beralih ke Izly, di mana Izly juga bisa mengalahkan Pisalat dengan melemparkan sebuah granat flash, lalu merobek pakaiannya pada saat itu. Melihat naluri Pisalat yang polos itu, Izly pun yakin kalau tujuan utama para iblis adalah
untuk berkembang biak. Selain itu, Isli juga mengeluarkan sebuah obat bius dan zat perangsang karena pada dasarnya otak Pisalat berasal dari otak manusia. Kemudian setelah melihat kondisi Pisalat yang tidak berdaya, Isli pun langsung mengeluarkan pisau bedah dari tangannya. Yang faktanya Isli adalah seorang ilmuwan, di mana Isli sendiri muncul secara alami dan sempat mumet sendiri tentang jati dirinya. Sampai Isli membedah banyak manusia untuk memahami siapa dia sebenarnya. Karena hal itulah kini Isli sangat ahli mengotak-atik manusia dan beberapa saat kemudian Isli pun berhasil mencuci otaknya dan membuat Pisalat kini berada di pihaknya. Pada akhirnya mereka berdua juga bernasib sama seperti Pisalat. Kemudian setelah itu Bronte mengulik informasi mengenai iblis yang tersisa dan Zobel, yang mana sekarang ada 359 iblis yang tersisa, yakni sang permaisuri bernama Brandy dan bojone Takeshita, lalu sang bidan bernama Umeo yang bisa mengeram iblis yang baru lahir, di mana manusia dan iblis menyatu dalam dirinya sehingga menciptakan iblis dengan bentuk dan kecerdasan seperti manusia, melibatkan pengambilan bayi dari setiap spesies iblis dan membiarkan mereka menyatu. Dan alasan Zobel menculik dan melecehkan wanita ketika di scene Biarwati sebelumnya adalah supaya wanita yang ditangkap bisa hamil lalu melahirkan bayi untuk tujuan itu. Ketika mereka bertiga disuruh kembali ke Zobel untuk menjadi mata-mata Idaten, tapi Pisalat menolak itu dengan alasan mereka bertiga akan langsung ketahuan oleh Miku tentang pencucian otak tersebut. Karena Miku sendiri mempunyai pengamatan yang luar binasa. Bahkan dia juga bimbang tentang Raja Iblis Obami, dimana kalau Obami manusia usianya sangat di luar nalar. Dan kalaupun iblis murni, tapi kenapa Obami memiliki kecerdasan sehingga mampu menciptakan robot yang dia kendalikan. Karena Miku penasaran dengan itu semua, Miku pun langsung menanyakan hal itu langsung kepada Obami. Yang ternyata Obami sendiri juga tidak tahu tentang identitasnya sendiri. Dimana Isli juga berpikir yang sama dengan Miku tentang Dr. Obami yang memiliki mesin yang bisa meniru ekspresi dan bahasa manusia dengan sempurna. Contohnya yakni keringat dan kedipan mata yang disinkronkan terhubung dengan Dr. Obami sendiri. Sehingga Isli menyimpulkan kalau Dr. Obami adalah Idaten. Singkatnya sama seperti Bronte yang bisa mengendalikan beberapa CCTV di pikirannya dalam satu waktu. Hanya Idaten lah yang bisa melakukan hal itu. Selain itu, seperti Sing Wisnu jelaskan kalau Idaten itu tercipta dari pikiran sejumlah makhluk hidup yang menginginkan perlindungan. Di sini kita mengambil contoh pada iblis yang disegel, di mana keputusan iblis yang hampir mati menciptakan keinginan untuk melindungi para iblis. Sedangkan kecerdasannya bersumber dari Idaten yang mengorbankan diri. Namun ingatannya mengenai masa lalu menjadi buras. Dan secara fisik dia tidak bisa keluar dari penghalang yang menyegelnya. Oleh karena itu, dia hanya berinteraksi dengan dunia luar lewat mesin. Meskipun Isli dan Bronte sudah mengetahui persembunyian para iblis, akan tetapi Isli memilih untuk tidak menyerang mereka sekarang. Alasannya mereka belum tahu seberapa kuat musuh yang merupakan campuran Idaten dan iblis. Dengan kata lain, mereka menunda penyerangan terlebih dahulu sembari mempersiapkan rencana matang-matang supaya bisa mengalahkan para iblis. Diawali dengan melatih Hayato untuk bertarung melawan Pisalat dan Neput supaya bisa mengetahui kekurangan Hayato. Dimana meskipun respon dan serangannya sangat cepat, tapi daya serangannya sangat lemah, sehingga musuh dengan mudah bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan daya serang itu supaya lebih kuat? Kita ambil contoh Paula yang bisa meningkatkan ataupun menurunkan berat badan dalam sekejap. Pas di scene Paula meringankan bebannya ketika menyusup pada kemunculan monster Gyudo, di mana Paula bisa bergerak diam-diam maupun mendaki dinding dan langit-langit. Singkatnya, Idaten bisa menentang hukum fisika yang mengatur berbagai hal seperti berat dan udara. Bahkan dalam pertarungan dengan mengurangi berat badan lalu meningkatkan kembali pada saat akan menyerang. Dan sebenarnya semua Idaten bisa melakukan hal tersebut. Namun ketika Hayato mencoba meringankan berat badannya sendiri, sampai ngeden pun tidak berhasil. Ketika dicoba dengan cara mengangkat batu, akhirnya Hayato bisa menguasai hal itu dan selain itu, Hayato juga bertarung melawan Neput, dan meskipun Neput berubah ke wujud aslinya, akan tetapi